Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah 4B semuanya. Ustazah lanjut ya materi pembelajaran kita hari ini. Setelah tadi muatan pelajaran PKN, sekarang muatan pelajaran IPS. Karena kita perlu menyelesaikan dalam pekan ini subtema 1 perlu kita selesaikan. Pekan ke depan kita sudah masuk subtema 2. Begitu ya. Semangat ya. Nah, untuk pembelajaran IPS hari ini materinya adalah materi lanjutan dari materi yang pertama kali Ustazah kirim sebelumnya ya, PowerPoint yang pertama sekali, video Ustazah yang pertama sekali. Materi pelajaran tentang IPS ini adalah tentang keragaman suku, budaya ya. Ada keragaman tari, keragaman baju adat, keragaman pakaian baju atau pakaian adat ya, keragaman rumah adat ya, keragaman senjata adatnya, tradisionalnya, kemudian dan banyak lagi ya, ada 7 yang akan kita pelajari ya, 7 keragamannya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari keragaman suku bangsa. Apa itu suku bangsa ya? Kita ulas kembali adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama, itu tentang suku. Nah, sudah banyak ya tentang suku-suku sudah Ustazah jelaskan. Kemudian juga keragaman bahasa ya, sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Keragaman rumah adat juga sudah ya. Selanjutnya keragaman tarian sudah, pakaian sudah, senjata tradisional sudah, alat musik sudah. Nah, selanjutnya adalah keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal kita. Nah, di sini contohnya di suku Bali ya. Nah, adat istiadatnya pria suku Bali umumnya memakai udeng ya, ikat kepala saat sembahyang, saat ritual kepercayaan mereka ya. Mereka agamanya Hindu ya. Kalau di suku Bali itu ya, di Pulau Bali ya, suku Hindu. Nah, itu khusus ya, khas kekhasannya suku Bali. Kalau suku Betawi dari daerah mana? Dari daerah Jakarta ya, suku Betawi ya. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Itu suku Betawi ya. Sudah pernah dengar belum? Suara Ustazah. Nah, di suku Betawi ini khasnya yaitu pertunjukannya ondel-ondel. Mungkin ada teman-teman kita, Ananda Solihah yang sudah pernah ke Jakarta ya, ke Monas ya, Tugu Monas. Nah, biasanya ada pertunjukan ondel-ondel. Nah, apalagi saat ulang tahun Jakarta, kelahiran Jakarta ya, tanggal bulan Juni ya, tanggal 20-an itu, 23 atau 22 ya, seperti itulah. Nah, itu ada festival budayanya biasanya ya, ada PRJ Pekan Raya Jakarta. Nah, di situ khas-khas Betawi, ada makanan khasnya Betawi ya, ada pertunjukannya seperti ondel-ondel ini dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kalau di Papua, di Papua ini ya, suku Asmat namanya di Papua ya, menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam dan putih. Masya Allah ya keragamannya ya. Nah, ini kepercayaan mereka ya di suku Asmat di Papua. Nah, kalau suku Melayu di kita bagaimana? Tidak ya, suku Melayu karena kita dominannya kebanyakannya suku Melayu itu beragama Islam. Nah, tidak banyak ya yang aneh-aneh. Ini terbilang cukup aneh ya menurut kita ya. Nah, tapi itulah keragaman tadi ya, karena Indonesia terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari 17 ribuan pulau ya, Indonesia negara kita. Seperti yang kalian lihat di kelas kita ya, ada peta negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Irian, Pulau Papua ya. Ada 5 pulau besar. Kita termasuk Kepulauan Bangka Belitung ya, Pulau Sumatera. Nah, di situ kita kalau kita kan suku Melayu. Nah, biasanya suku Melayu ini ciri khasnya dari bahasanya ya, bahasanya yang Melayu, kemudian makanannya juga. Kalau di Bangka Belitung makanan khasnya apa? Siapa yang tahu? Ayo,
Ada yang jawab apa itu? Khasnya pempek. Ya, pempek. Kemudian apa lagi? Khasnya banyak ya. Yang jajanan pagi-pagi sarapan itu ya, yang dijual di pinggir jalan itu banyak sekali kue-kue khas kita ya, daerah Bangka, apalagi di daerah Mentok ya, asli itu ya, banyak sekali ada kue bluder. Nah, kue bluder kalau yang dari Mentok ya, karena Ustazah orang Mentok ya. Ya, banyak berbagai macam khasnya. Setiap suku, setiap daerah memiliki khasnya masing-masing. Nah, ya. Nah, berarti sudah selesai untuk penjelasannya ya. Kita perdalam lagi untuk materinya. Ustazah berikan challenge ya, 5 challenge ya untuk pengetahuannya. Ini suku Aceh ya, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh adalah suku yang berasal dari pulau apa? Nah, rumah Honai, rumah adat dari mana? Kemudian keragaman tadi yang saya sebutkan ada berapa? Ada 7. Sebutkan keragamannya apa saja. Kemudian 4 contoh tarian adat beserta daerah asalnya. Nah ya, boleh dari Bangka Belitung, apa nama tariannya, dari Jawa, dari Sumatera ya, banyak ya. Nah, sesuaikan saja dengan pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Ustazah mau kalian menuliskan ciri-ciri yang dimiliki 5 suku ini. Ini keterampilan portofolionya ya. Ya, jadi suku Sunda itu apa ciri-cirinya? Suku Dayak, suku Minang, suku Dani, suku Toraja. Nah, ini bisa kalian peroleh dari berbagai informasi, dari berbagai sumber ya, seperti majalah, internet, ensiklopedia, dan sebagainya ya. Nah, untuk materi IPS subtema 1 sudah selesai ya. Semoga bisa dipahami. Untuk materi pelajaran IPS ini bisa dikerjakan challenge-nya. Terima kasih, syukran jazakumullah khair atas perhatiannya hari ini untuk materi pelajaran IPS. Tetap semangat ya Solihah ya. Jangan bilang banyak ya, sedikit demi sedikit dikerjakan pelan-pelan. Insya Allah bisa ya. Ustazah pesan, kurangi main handphonenya yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, kayak main TikTok ya. Jangan ya, mengurangi jam ininya nanti, main TikTok senang tapi pelajaran sekolahnya tertunda atau tidak dikerjakan ya. Tidak seperti itu ya. Ustazah yakin anak-anak solihah di rumahnya semuanya bisa menentukan mana yang prioritas. Prioritas itu mana yang utama ya. Nah, yang utama tugas kalian adalah belajar ya, meskipun dari rumah. Nah, gunakan handphonenya sesuai dengan manfaatnya ya. Oke? Ya, untuk mencari informasi, untuk belajar ya. Kalau Ustazah pikir kurang baik apabila ananda solihah itu lebih banyak main handphonenya daripada belajarnya ya. Orang tua pun berharap kepada kalian supaya bisa belajar ya, supaya tuntas pembelajarannya dan bisa mengerjakan challenge dari ustaz-ustazahnya. Begitu ya. Semangat ya solihah ya. Bisa ya, sedikit demi sedikit dikurangi dulu untuk waktu-waktu yang tidak bermanfaat ya, kurangi ya. Oke, demikian pesan Ustazah ya. Janganlah kita termasuk orang yang merugi ya. Kita harus lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kita lebih buruk dari hari yang kemarin berarti kita termasuk orang yang merugi. Gitu ya. Oke solihah, ilal liqa. Syukran jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga bisa dikerjakan ya sesuai dengan pertanyaannya. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.